Cuman ya tadi di sesi 1 keluar masuk karena sedikit masalah laptopnya. Tidak keluar suara ya. Oke. Masih ada? Kita bicara lagi komentar. Pak Rake, saya kok jadi berpikir seperti tatwamasi itu ya, tatwamasi. Saya adalah kamu, kamu adalah saya, sama-sama menempati dunia yang sama gitu ya. Artinya paradoks tadi yang disampaikan Pak Rake itu ya. Jadi kalau saya menyakiti alam, ya alam akan berpengaruh ke kita juga begitu kan sebenarnya kan. Betul. Ya. Ya jalan ya. Betul, kearifan itu sangat banyak. Sering sekali kita lupakan di dalam pendidikan ya. Satu, karena kita sangat terpaku pada skill. Satu. Begitu. Padahal kearifan itu kan tentang kearifan tentang kehidupan. Itu satu. Nah, dua, kenapa juga tidak menarik untuk bicarakan itu? Karena kita tidak memberi konteks. Ya, itu dijadikan dalil, tidak dijadikan living reality. Begitu. Ya enak sebagai slogan, tapi sebenarnya kita yang diperlukan oleh khususnya generasi muda, what does it mean in real life? Dalam sistem kehidupan artinya apa? Gitu. Nah, ini yang menyebabkan ya pendidikan kita itu kering karena kita tidak beri konteks dari the wisdom yang ada, dari mindset yang ada, tidak kita taruh dalam konteks kehidupan. Dia menjadi dalil yang terpisah dari kehidupan. Begitu. Barangkali ini generasi yang lebih muda nangkep maksud saya. Sepertinya ya, maaf ya, karena kita pisahkan dia dari dalil kehidupannya. Tadi kan kita bicara, maaf ya, kenapa orang harus memberikan sebagian dari penghasilannya. Lalu kita berbicara tentang, berkaitan dengan dalil-dalil. Padahal itu dalam konteks kehidupan, itu yang membuat kita happy bersama gitu kan. Betul, ya betul. Jadi kan dalilnya apa? Dalilnya ada di kitab-kitab suci, ada di semua kitab suci, ada itu dalilnya kan. Tapi realitasnya apa? If you share your happiness, apakah itu dalam bentuk uang yang Anda punya, waktu yang Anda punya, knowledge yang ada, itu kebahagiaan Anda bertambah karena orang lain berbahagia kan begitu. Itu realitasnya begitu. Jadi lalu kita tidak kering Pak. Begitu Pak Nyoman. Jadi bagaimana ya, jadi salah satu tantangan bagi pendidikan ini karena kita menghadapi generasi milenial yang sangat kritis, yang ingin cepat, bagaimana menaruh wisdom itu yang sebenarnya sifatnya sangat universal, di semua agama ada, di semua keyakinan ada, yang sifatnya universal dalam konteks realitas kehidupan yang meaning, membuat mereka iya gitu. Tidak usah berbicara tentang nanti neraka surga gitu ya, maaf ya, sorry saya kalau katakan ya something this is real gitu ya. Kalau Anda ya bisa membantu orang lain, ya you feel good, orang lain juga good, ya your life is getting better gitu. Begitu, jadi ini yang diperlukan ya, sehingga lalu itu tidak menjadi semacam istilahnya kering doktrinnya. Begitu Pak Nyoman. Ya, mindset juga begitu. Ya, sering sekali kan kita ajarkan dengan indoktrinasi. Enggak, generasinya Kevin, generasinya Sanina itu ya, Felix itu yang paling mereka tidak mau adalah dogma, betul nggak? Ya betul. Ya, betul. Karena mereka mengindoktrinasikan, what does it mean in life? Kan itu pertanyaannya. Artinya apa ini dalam hidup saya? Impact-nya apa? Implikasinya apa? Kan itu pertanyaan-pertanyaannya. Itu tantangan kita dalam dunia pendidikan. Ya, memberi arti real pada kehidupan mengenai kebijakan yang sangat bagus yang kelihatannya hanya dikomunikasikan secara kering. Itu yang saya maksud Pak Agus. Jadi kita tidak menaruh pendidikan itu dalam konteks kehidupan. Begitu. Nah, sekarang ini ada tantangannya. Disinilah kreativitas seorang guru menjadi penting.
bagaimana membantu ya para mahasiswa ya, dengan cara dia sendiri, apakah analogi, storytelling, whatever, biar mahasiswa ini bisa melihat, oh itu tuh maksudnya dalam kehidupan. Jadi ya bukan dia harus menghafal teks, tetapi mereka bisa melihat dan merasakan the meaning ya of wisdom dalam kehidupan mereka. Itu sebenarnya tantangan besarnya yang saya lihat di dalam pendidikan. Dan ya indoktrinasi tidak menjawab itu. Ya, yang menjawab adalah interaksi, dialog. Begitu. Interaksi ya. Ya, interaksi dan dialog ya. Jadi begini, ada satu hal yang kita lupa ya. Satu hal yang istimewa pada manusia, manusia itu bisa berdialog. Satu-satunya makhluk yang bisa berdialog itu manusia. Iya. Ya, satu-satunya manusia yang bikin story itu ya manusia. Makhluk yang bikin story itu manusia. Yang bisa diskusi itu manusia. Di luar itu enggak ada. Dan yang mengingat sejarah juga, Pak ya. Ya, yang abstrak itu manusia. Jadi ini bagian yang sangat penting ya. Ini yang kita lupakan sebab kita selalu ya terpaku pada substansinya, kita lupa pada prosesnya. Begitu. Atau ini juga yang sering dikritik, kita lebih mementingkan output dibandingkan outcome, Pak Rage. Iya, sebenarnya outcome dan proses, Pak, ya. Proses ya. Proses kita lupa, ya. Jadi proses dan kembali lagi, ya. Karena kita ingin cepat output, lalu sudahlah, ya. Kita tidak kasih meaning. Jadi pelajaran itu punya makna kalau dia bisa dikasih konteks, begitu. Ya, dikasih konteks dan konteks itu selalu berkaitan dengan kehidupan. Sering sekali kita kalau mau menyampaikan itu di luar konteks. Nah itu yang saya maksud tadi. Any wisdom, any knowledge itu harus ditaruh dalam konteks. Itu yang saya maksud dengan mendekatkan, yang menjadikan pendidikan bagian dari kehidupan. Begitu. Konteks itu bisa konteks sejarah, bisa konteks budaya. Begitu. Ya. Ini. Nah, di situ kita kurang sabar karena biasanya kita dosen itu hanya tahu materinya, lupa konteksnya gitu, konteks sejarahnya, konteks budayanya. Arsitektur apalagi itu kan adalah pengetahuan yang harus kontekstual, bukan begitu? Betul, Pak. Betul, Pak Rage. Desain yang harus kontekstual. Jadi tanpa konteks itu menjadi barang aneh gitu kan? Ya, seperti yang disampaikan Pak Rage tadi, sebenarnya dalam proses perancangan itu proses lah yang terpenting sebenarnya. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Dan konteksnya juga. Ya. Konteks ya. Begitu. Jadi ini yang yang sering kita lupa. Nah, ya sebenarnya sih tip kecil ini barangkali ya waktunya sudah terlalu lama. Begini. Saya harus menyampaikan kepada ini generasi yang lebih muda. Kalau saya sekarang sampai bisa ngobrol seperti itu karena saya rajin mungut, gitu ya, mungut kearifan orang lain. Jadi itu tidak datang dari saya enggak, ya. Jadi bertemu orang apa yang saya bisa pelajari, ya what's good. Jadi itu. Nah, samping itu juga ya seperti Anda tadi bicara, mungut itu tidak harus dari orang temu muka, ya. Tapi books is become very important bagi saya begitu ya. Saya nggak tahu, saya belajar dari buku banyak. Jadi saya sering sekali browse buku apa, temanya apa, dan ya kalau ada duit beli ya, karena
saya melihat begini, buku itu adalah pergaulan. Jadi kalau misalnya saya baca buku ya Long Walk to Freedom ya, itu riwayat hidupnya si Nelson Mandela, itu saya seperti mendengarkan Nelson Mandela bercerita gitu kan, tapi dia bercerita di kamar tamu saya gitu kan. Kalau saya baca buku di kamar tamu, oh Nelson Mandela ya sedang ngobrol sama saya di kamar tamu saya gitu kan. Kalau saya sudah ngantuk, saya bilang tunggu dulu ya Nelson Mandela, saya taruh bukunya, besok saya ambil lagi, dia datang lagi, begitu. Jadi ini the important of books ya dalam kehidupan. Dan sekarang sebenarnya yang dimudahkan itu adalah if you don't have books, cukup kita masuk di Google. Itu untungnya Google ya. Sekarang Google search, history search, belajar dengan cepat kita bisa, itu keuntungannya sekarang. Dan belajar apa saja. Belajar apa saja itu Anda bisa di Google ya. Saya belajar sejarah, misalnya ya, kenapa sih orang bicara tentang harimau Champa gitu ya? Saya tanya, saya lihat Google itu sejarah Cempo gitu kan, bangsa Champa. Oh, cepat sekali saya tahu. Oh, begini tuh dulu ya. Jadi itu bisa Anda cepat baca. Tadi saya tanya Anda, siapa yang baca Sapiens? Sebelum sempat baca, Anda masuk review bukunya Sapiens ya, dalam sekejap Anda tahu, oh ini jalan pikirannya ya. You don't have to read cover to cover seperti saya gitu. Ya. Saya baca cover to cover karena senang gitu ya, setiap ini saya kasih garis. Tapi kalau ingin tahu garis besarnya saja, lihat saja Sapiens, Yuval Noah Harari. Baca, oh ini intinya, kalau ada waktu nanti baca bukunya. Begitu, jadi ya kita bisa lihat bukunya Michio Kaku ini sedang bicara the future of humanity. Lihat saja begitu. Jadi ini yang menurut saya keuntungan belajar sekarang. Kalau dulu kita harus beli bukunya, sekarang nggak ada harus beli bukunya. Banyak juga yang online begitu. Dan itu pergaulan yang sangat penting, itu adalah ya berdialog dengan begitu banyak orang. Baca buku itu adalah berdialog dengan yang menulis bukunya. Dan jangan lupa berdialog itu yang membuat kita manusia yang manusiawi, Pak. Ya. Kalau kita udah berhenti berdialog, ya nggak ada ya. Jadi Anda lihat kan yang apa, pernah lihat di Animal Planet ada apa, harimau berdialog, nggak ada. Singa nggak ada dialog, simpanse nggak ada dialog. Manusia bisa duduk ngobrol berjam-jam seperti sekarang kita ini. It's human being, gitu. Ya. Jadi ini bagian yang sangat penting. Oke. Dari saya cukup segitu, Pak Agus. Baik, terima kasih banyak Pak Gede Raka, sudah banyak sekali. Sebenarnya saya sudah banyak sekali mendapatkan ya, pencerahan dan berbagai wejangan mungkin ya dari Bapak terkait bagaimana pendidikan di era yang banyak teknologi, ibaratnya teknologi sudah maju dan bagaimana nanti ke depannya. Mungkin saya ada pertanyaan terakhir, mungkin kali Pak, boleh Pak? Silakan. Ya, saya juga. Ini mungkin hanya bertanya sekilas. Tadi mungkin Pak Gede Raka sudah banyak membahas mengenai bagaimana seharusnya pendidikan itu harus mementingkan proses. Proses juga tidak kalah penting dibandingkan hasil ya Pak. Tapi seperti yang kita ketahui sebenarnya di era globalisasi sekarang sudah banyak persaingan juga nggak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri, di mana persaingan juga semakin ketat dan rata-rata juga sebenarnya hasil itu juga dilihat sebagai sesuatu yang lebih penting daripada proses, di mana kalau hasilnya baik pasti nanti kita juga akan dengan mudah bersaing gitu. Nah, sedangkan proses seringkali terlupakan sehingga banyak orang yang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang baik gitu Pak. Nah, menurut Bapak apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk menghadapi fenomena ini Pak? Apakah
apakah itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari atau sebenarnya itu sesuatu hal yang bisa diperbaiki gitu Pak, tapi mulainya dari mana gitu Pak? Mungkin Pak That's Gede. very good question. Ya, jadi ya ini pertanyaan sangat bagus. Terima kasih Pak Agus nih, mahasiswanya hebat-hebat pertanyaan. Ya, jadi begini. Ini kalau kita kaitkan dengan keberhasilan menjadi penting. Ya, keberhasilan itu ada yang pahit, ya, ada yang beracun, ada yang bermakna. Ya. Ya, nah kalau keberhasilan itu mau bermakna, ya, itu hasilnya harus didasarkan pada proses yang baik, bukan hasilnya aja yang penting. Iya, betul Pak. Ya, itu sebenarnya. Ya, nah sekarang pilihannya kita mau yang mana, begitu ya? Ya, jadi ini bagian yang sangat penting, itu kembali ke mindset kita sendiri, ya, begitu. Jadi bukan hasil tidak penting, tetapi kalau kita mau keberhasilan kita meaningful in the long run, seperti Pak Agus katakan, ada credibility dari orang, lalu ya hasil yang baik harus dicapai dengan cara yang baik, tidak boleh menghalalkan, ya, tujuan menghalalkan cara, begitu. Itu sebenarnya, nah itu baru keberhasilan itu menjadi bermakna. Kalau tidak begitu, atau dia beracun, atau dia pahit, ya, begitu. Ya, sebab ya kalau kita menghalalkan semua cara, Anda bisa menipu orang sekali, tapi Anda tidak bisa menipu orang seterusnya, gitu kan? Di sana tempatnya etik, apa dan sebagainya. Disinilah kita bicara tentang apa istilahnya long term, ya. Jadi begitu. Jadi orang mengatakan, oh saya melakukan etik itu atau cara yang baik itu untuk orang lain, enggak. Nah ini juga mindset. Ya ketika saya melakukan dengan baik, dengan etika yang bagus, dengan sebaik mungkin, dengan santun dan sebagainya, it's not for my client, it's for basically untuk diri saya sendiri. Begitu. Nah itu ya juga. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan etik, itu sebenarnya kita tidak melakukan hanya untuk klien kita, tapi sebenarnya kita menjaga diri kita. Begitu. Ini orang lupa, ya. Maaf, jadi saya jadi dosen, ya, berusaha untuk selalu datang tepat waktu. Ya, kalau Anda ikut kuliah saya berusaha datang tepat waktu. Kalau saya karena selalu halangan, misalnya telat sedikit, saya selalu nelpon ketua kelas, maaf saya ada macet di sini, saya akan terlambat kira-kira sekian menit. Begitu. Jadi inform your friend. Jadi saya minta begitu. Kenapa? Saya tidak ingin ditakuti atau diapa mahasiswa, tapi bagi saya itulah cara saya menghormati mahasiswa saya dan menghormati diri saya sendiri. Itu cara berpikir saya. Jadi ya, kalau kelas saya ada 100 orang, kalau saya terlambat 5 menit, yang saya rugikan itu bukan 5 menit satu orang, 5 kali 100 orang, 500 menit kan? Ya, jadi Anda bisa bayangkan begitu. Ya, jadi pengorbanan mereka 5 menit saya, tapi kalau 100 orang, kalau 200 orang bagaimana? Itu 1000 menit kan? Begitu. Satu ya, dari samping itu mereka pasti tidak happy lah. Gitu kan? Jadi saya menjadi sumber ketidakbahagiaan dari mahasiswa 500 mahasiswa saya. Pagi-pagi saya sudah menjadi sumber source of unhappiness. Anda bilang, ya bagaimana hidup saya bawa berkah kalau pagi-pagi saya menimbulkan kecewaan? Nah, nggak bisa. Gitu. Itu mindset saya. Kenapa saya berusaha datang tepat waktu? Ya, karena saya menghargai mahasiswa saya. Nah, kalau saya menghargai mereka, itu juga cara saya menghargai diri saya. Begitu, ya. Jadi ini masalah prinsip hidup saja. Itu yang saya bicara tentang mindset. Ada teman saya, ya teman saya ada sama-sama dosen lah, tidak pernah datang tepat waktu, nggak pernah datang tepat waktu, selalu terlambat dan tidak peduli. Can you imagine?
Ya, Ya, Pak. begitu kita tidak pekanya. Nah, yang lebih worse lagi, ini cerita lah ya, beneran. Worse lagi, ketika dia misalnya itu 2 jam pelajaran, 45 menit dia tidak datang, lalu mahasiswanya sudah nunggu 45 menit, lalu pergi. Karena dikira dia tidak akan hadir. Lalu dia sesudah 50 menit datang, kelasnya kosong. Dia marah-marah. Anda bisa bayangkan? Iya, Pak. Sudah terlama, bukannya minta maaf, marah-marah, dan semua mahasiswanya dikasih D. Waduh. Sehingga tahun depannya semuanya mengulang. Ya. Nah, sekarang ya, itu attitude yang lain, ya. Kalau saya, ya, cara saya begitu, tepat waktu, bukan mau kelihatan hebat. No. That's the way saya respect my student. Karena mereka juga orang yang, ya, istilahnya dari keluarga yang ini punya komitmen, I have to respect. Dan itu ya, mudah-mudahan saya bisa menghormati. Dan istilah saya tidak mau menjadi sumber penderitaan bagi orang lain. Gitu, ya. Iya, Pak. Ya, gitu aja. Very simple dalam kehidupan sehari-hari. Saya nggak cari doktrin main. Oh, ini saya tidak perlu motivator untuk itu. Just look at, ya, kalau saya melakukan itu, kira-kira orang senang nggak? It's good for me or good for them. Gitu aja. Ya, kalau mereka tidak happy, saya juga tidak happy, itu apa gunanya, gitu kan? Lebih baik saya bikin yang happy aja, mereka happy, saya happy, gitu ya. And do it the right way. Gitu Kevin. Ya, harus ditaruh dalam perspektif filsafat hidup. Begitu. Ini hebatnya manusia karena orang itu punya filsafat hidup. Hanya manusia yang punya filsafat hidup, ya. Prinsip-prinsip hidup. Begitu. Kalau tanpa itu kita bukan manusia. Ya. Baik, Okay. terima kasih banyak jawabannya, Pak. Jadi sederhana aja. Ya, do it every way, ya, sampai jadi habit, sudah. Ya. Berjalan aja. Iya, Pak. Baik. Karena nanti dari pekerjaan ketemu dengan orang, do your best, gitu ya. Sudah, seperti Pak Agus katakan, bantu aja. Begitu, your best, gitu. Kalau saya selalu sama mahasiswa sering nanya, aduh bagaimana nanti Pak, baru selesai, itu pertanyaan yang inilah biasa. Ya begitu. Ya, lakukan yang terbaik dan dengan cara yang baik. Lakukan kebaikan. Istilah saya, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ya, betul. Gitu. Setuju, Ya, saya, Pak. tidak ada yang sia-sia, nggak ada lah. Begitu, kebaikan kecil pun tidak sia-sia. Gitu. Artinya Pak, Anda helpful pada orang lain, jaga etik. Begitu Kevin. Ya, Nggak baik. ada yang sia-sia. Ya, Ya. bukan begitu, bukan ya. Nah, itu keyakinan saya, nggak mungkin ada doktrin ini, saya nggak punya dalil. Tapi that's my istilahnya perasaan saya berdasarkan hidup saya, begitu. Ya, tidak ada Ya, yang kebaikan yang sia-sia. Ya. Iya, Pak. Begitu. Terima kasih Oke. banyak, Pak. Kok jadi panjang Pak Agus ini? Iya, tidak apa-apa, Pak. Iya, mungkin Pak Nyoman Ya. mau menambahkan, Pak? Ya, saya banyak menyimak ini pencerahan dari Pak Rake ini ya. Bagaimana kesadaran ini tentu perlu proses ini. Proses ini bukan sebagai sesuatu yang tiba-tiba munculnya kesadaran. Kesadaran juga harus ada kemauan atau karena tidak cukup hanya paham atau tahu, tapi harus sadar. Ya. Ya. Tapi sekedar sadar aja, tapi bagaimana melakukan actionnya Pak? Konkretnya begitu Okay. Pak? Yeah, that's very good. That's very good question. Ya, senang sekali. Begini. Ya, manusia ini punya beberapa yang bikin mereka manusia. Salah satu adalah kemampuan introspeksi. Ya, jadi ya simpanse nggak bisa introspeksi, kita bisa introspeksi. Ya. Duduk sebentar ya. What have I done right? Gitu kan? Apa yang sudah saya lakukan dengan baik? Apa yang saya ya, kalau Anda ingin bertekad melakukan kebaikan setiap hari, apa yang hari ini saya sudah lakukan, ya, Bapak, begini. Jadi itu manusia itu mampu. Jadi ini pentingnya, ya, maaf ya, kemampuan untuk introspeksi. Jadi ini masuk ke intrapersonal intelligence. Jadi ini
melakukan interaksi, ya. Sudah itu, dengan itu kalau itu kita introspeksi dan kita merasa, oh bagian ini saya sepertinya bisa lebih baik, ini belum melakukan, and then you start with intention. Nah itu Pak, jadi menjadi from introspection menjadi intention, gitu. Jadi niat, ya. Kalau sudah jadi niat, tidak usah yang besar. Kalau saya bantu guru-guru, maaf ya, ini cerita dari Sumba ya, itu kehidupan yang sangat sulit dan sebagainya, tidak minta yang besar-besar, ya, dari guru-guru untuk melakukan perubahan. Lakukan perubahan sekecil apapun yang Anda bisa lakukan. Jadi itu yang kami sarankan pada guru-guru, sesudah mereka sadar sebenarnya mereka bisa lebih baik, lalu melakukan kebaikan. Jadi istilahnya, coba bikin setiap pagi Anda bikin komitmen, baru bangun tidur, hari ini saya melakukan satu kebaikan sekecil apapun. Nah itu yang kami sarankan. Itu apa? Apakah ya menyapa murid-muridnya, gitu ya, nggak usah mengeluarkan uang ya, ya. Apakah menghargai murid-muridnya yang melakukan kebaikan, begitu. Jadi anything ya yang membawa kebaikan sekecil apapun, tidak peduli gitu. Apakah menjaga kelasnya bersih, apa saja. Jadi very simple. Makanya semboyannya, maaf ya, bagi guru-guru yang masuk dalam program yang kami lakukan, itu semboyannya sederhana. Tiada hari tanpa kebaikan. Nah, gitu. Jadi tiada hari tanpa kebaikan. Ya. Tiada hari tanpa perbaikan. Luar biasa. Very simple. Sekecil apapun. Murid-murid juga begitu. Ya, mereka sebarkan kebaikan apapun, apakah nolong temannya, menembuhnya, anything. Begitu. Kepada siapa saja, sekecil apapun. Begitu. Apakah menyapa dengan sopan dan sebagainya, kan kebaikan. Begitu. Nah, ini yang kita lupa. Ya. Jadi kebaikan itu terpendam karena satu, kita kurang introspeksi, kedua kurang intensi gitu. Semuanya mulai dari niat ya. Baru menjadi action. Jadi itu Pak Nyoman, itu sebenarnya. Ya. Jadi introspection. Jadi ya duduk malam-malam juga begitu. Duduk malam-malam sudah melewati satu hari, what have I done? Ya. Hari ini apa yang kebaikan yang saya sudah lakukan? Kebaikan kecil apapun, apakah whatever. Gitu. And then ya yang penting ini dari segi psikologi positif, ya, salah satu yang bikin orang happy itu adalah yang bersyukur, gratitude. Berterima kasih Anda, ya, satu hari kita ini setiap hari, oh hari ini saya sudah punya kesempatan melakukan satu kebaikan. That's it. Jadi itu korelasi yang kuat antara gratitude, rasa syukur dan happiness. Itu udah riset banyak menunjukkan. Begitu. Makanya kan kita selalu dianjurkan bersyukur ya, Kevin. Ya, betul Pak. Ya, betul bersyukur. Pak. Ya, kita semuanya dianjurkan bersyukur dalam hidup itu, whatever. Ya, dalam keadaan paling sulit pun kita selalu ada yang kita syukuri, begitu. And then do something. Nah, kalau itu kita jadikan habit, terus itu Anda berubah. Ini teorinya di neuroplasticity. Jadi ketika kita ulang-ulang terus pikiran itu dan perbuatan itu, your brain, topografi otak kita berubah. Dan habit kita berubah, kita menjadi manusia yang lain, yang lebih baik. Gitu. So ini ya banyak, kebetulan saya suka baca neuroplasticity, jadi naik pendidikan. Nah ini hal-hal kecil yang kita lupa dalam pendidikan. Tidak kita kaitkan dengan kehidupan. Begitu. Bab itu, nah saya tutup ini Pak Agus ya, ke waktunya sudah dekat. Saya ini kerja baru dan sebagainya ya, ada mahasiswa sini. Saya punya tip ya, selalu pada mahasiswa. Ya, bagaimana memanfaatkan kehidupan kampus Anda dengan baik ya. Ya, ini Pak. Ada tips saya yang saya sarankan. Satu, jangan menyendiri, make friends. Ya. Iya Pak. Tuno bati sana. Ya, kalau Anda banyak punya teman itu ya, pilih teman itu jangan sembarangan ya. Ya, harus ada kriterianya. Banyak teman. Jangan pernah menyendiri.
Yang kedua apa? Saran saya pada mahasiswa, membaca. Di luar bidang Anda, baca aja. Ya, itu Anda bergaul, itu pergaulan dengan orang. Yang ketiga, belajar bahasa asing. Ya. Keempat apa? Saran saya, volunteer. Anda belajar menjadi relawan. Memberi sekecil apapun. Jadi relawan apa saja. Mau di kampung, mau di mana, jadi relawan. Ya. Kemudian yang kelima apa? Bepergian. Ya, jangan mengisolasi diri ya. Jangan. Ya, itu ya. Apa ya? Ada yang keenam ya. Saya punya lupa. Itu tips saya sederhana. Belajar bahasa asing, jangan mandiri, make friend. Sudah itu jalan-jalan, volunteer, belajar, memberi. Itu sangat penting. Dengan itu modal Anda di depan. Itu tips saya. Ini ada kebab, masih ada yang tingkat 3 gitu ya. Gitu. Tips sederhana. Baik, terima kasih banyak atas tipsnya Ya, Pak itu saja Gede dari Raka. saya. Pak Agus, itu aja dari saya. Iya Pak, mungkin Pak Agusnya sedang memimpin rapat di sebelah Pak, jadi mungkin lagi tidak hadir. Nah, ada yang ini ya. Terima kasih Kevin ya. Ya, Make baik, Pak. friend, jalan-jalan ya, tak kenal tak sayang. Jalan-jalan, jangan mengisolasi diri. Ya, lihat sana. Kalau Anda sudah lihat, baru tahu oh beda melihat dengan mendengar. Pak Nyoman, senang ketemu Pak Nyoman. Saya yang sangat senang ketemu Pak Gede Raka. Selama ini hanya mendengar tapi sering ditanyakan oleh banyak orang setiap berjumpa dengan saya. Akhirnya bisa ketemu di kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak Gede Raka. Luar biasa sekali pencerahannya nih. Oh iya nih, sama-sama. Ya. Baik ya. Saya terima kasih mudah-mudahan Pak. Nanti ada kesempatan bisa komunikasi lagi Pak Raka. Baik ya. Nanti ya masih ada yang bisa dibicarakan, ini kan kita santai-santai saja. Iya, ya? Betul. Iya. Oke. Ya. Baik. Ya. Baik, Ya. terima kasih Pak sudah hadir Pak. Ada siapa tadi? Satu lagi tadi? Sanina Pak. Sanina ya. Terima kasih Anda sudah hadir mendengarkan ocehan orang tua. Ya. Terima kasih Pak, sangat inspiratif Pak. Ya, oke, sama-sama. Felix ya. Ya, good luck Kevin ya. Terima kasih Pak. Jadi Pak Nyoman ya, sehat-sehat. Salam sehat Pak, selalu sehat. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu ya kapan-kapan. Iya. Oke. Baik, Pak. Boleh live, boleh Terima ya. kasih banyak. Saya tutup Saya juga ya, Pak, pamit ya, Pak Raka. Ya, mari. Saya live ya. Oke deh. Iya Pak, terima kasih. Bagi yang akan